Shalom bagi semua jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita untuk kesekian kalinya bisa melaksanakan ibadah online kita pasca adanya himbauan social distancing selama pandemi COVID-19 ini ada di lingkungan kita. Namun di balik semua itu kita juga patut bersuka karena kita bisa tetap setia menjalankan kewajiban kita sebagai orang percaya, dan saya mengimani bahwa siapapun yang tetap setia di dalam pencobaan, maka penggenapan janji Tuhan juga akan nyata dalam kehidupannya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul "Satukanlah Hati Kami". Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Lagu ini sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Untuk doa pembukaan ini saya minta Saudara Eri bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kiranya Tuhan pada saat ini kami mau beribadah bersama padamu Tuhan. Kiranya suci, kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, semua dalam lindungan-Mu Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami mau beribadah sama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian lagi dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 200, Kala Bunyi Sangkakala. Sekali lagi dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 200, Kala Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang senang. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Puji Tuhan, berikutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat ini saya minta saudari Siti Maria membawa kita dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami percaya itu semua karena Engkau setia, menjaga, menyertai, memelihara setiap kami. Dan bahkan kami bersyukur ada waktu saat ini kami boleh sama-sama beribadah dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga datang dengan kerendahan hati. Mohon ampun untuk setiap perkataan, perbuatan, ataupun pikiran kami yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang suci kuduskan kami, Engkau yang layakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin sertai, Tuhan Engkau yang pulihkan, Engkau yang memberkati. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Bahkan kami juga serahkan setiap tenaga medis, relawan, bahkan setiap pekerjaan apapun yang bersentuhan langsung dengan COVID-19 ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan buat mereka. Bahkan secara khusus kalau itu anak-anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang menjadi satu-satunya yang mereka andalkan dalam pekerjaan mereka. Bahkan biarlah Tuhan pakai mereka untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat kami jika ingin asa ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan Bapak Gembala, asisten Gembala, bahkan badan pengurus jemaat. Biarlah mereka semua boleh Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi dalam setiap pelayanan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan yang mampukan mereka untuk melakukan semuanya. Bahkan Tuhan yang berikan
kesatuan hati dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga biarlah pelayanan apapun yang mereka lakukan boleh bawa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Biarlah dalam setiap pelayanan Tuhan yang turut campur tangan dalam semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak, baik yang dalam masa pertumbuhan, bahkan yang sudah masuk dalam pendidikan. Biarlah Bapa Engkau juga yang bersama-sama dengan anak-anak ini, Engkau yang menolong setiap tumbuh kembang mereka, Engkau yang memberikan hikmat dalam masa pendidikan mereka, sehingga mereka semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang bawa kemuliaan buat nama Tuhan saja. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan apapun yang Tuhan berikan buat setiap mereka. Biarlah Tuhan saja yang berikan hikmat, kemampuan, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Bahkan secara khusus dalam masa pandemi ini Tuhan, kami sadar ada banyak kesulitan, tantangan yang akan dihadapi dalam pekerjaan, tapi kami percaya Tuhan yang akan jadi satu-satunya pribadi yang diandalkan oleh jemaat. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap orang-orang tua dalam jemaat kami Tuhan. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan juga yang senantiasa menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat setiap mereka. Dan biarlah di masa tua ini, mereka boleh senantiasa semakin takut akan Tuhan, boleh memakai kehidupan mereka untuk jadi berkat bagi orang-orang yang lebih muda, bahkan terlebih lagi bawa kemuliaan buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik Ibu Rita, Bapak Darius, bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang lainnya yang sedang sakit dimanapun mereka berada, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak Engkau yang menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, dan kami percaya dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan boleh terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya ketika mereka sudah sembuh nanti, mereka boleh bersaksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami sama-sama dengarkan. Kami serahkan Pak Gembala yang akan menyampaikannya. Tuhan yang berikan hikmat-Mu, Tuhan yang berikan firman-Mu, biarlah apapun yang beliau sampaikan itu adalah benar-benar isi hati Tuhan, yang benar-benar apa yang Tuhan rindu didengarkan oleh jemaat-Mu. Bahkan kami serahkan juga setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau siapkan hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami boleh siap untuk dilawat oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Berikutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagi sebuah lagu dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Sekali lagi dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal.
dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Baik, terima kasih sudah memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk doa persembahan ini saya minta kesediaan Saudara Fitria untuk membawa kita dalam doa berkat. Saudara Fitria, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini Tuhan telah memberikan persembahan syukur, berkat persembahan itu Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya kembali membawa kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita angkat sekali lagi pujian. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya, para hambanya saya persilakan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami betapa Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami tinggikan. Karena hidup dan mati yang kami miliki saat ini karena anugerah dari Tuhan Yesus semata. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kini waktunya kami mau sehidangan dengan firman-Mu. Kami mohon kiranya tuntunan Roh Kudus menolong kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Sehingga melalui pemahaman yang kami dapat dari firman-Mu, kami boleh belajar menjadi pribadi anak Tuhan yang teguh, yang kuat dalam iman, dalam pengharapan kami mengiringi Tuhan Yesus, sampai nantinya kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Begitu kami serahkan waktu kami belajar firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan semata-mata. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siapkan hati kami untuk dilawat oleh firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Kita kembali boleh sharing dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya perlu menyampaikan terima kasih kepada pengurus seksi pemuda yang pada pagi hari ini boleh ambil alih dalam pelayanan, memimpin kita melalui puji-pujian, dan kiranya pelayanan yang adik-adik semua laksanakan biarlah semuanya itu hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Roma pasal yang ke-15. Saya ingin mengajak kita mulai pembacaan itu ayat yang keempat. Saya ulang, kitab Ibrani. Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 6. Ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai pada ayat yang ke-20. Ya. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, dan mari Bapak Ibu sidang jemaat kita buka Alkitabnya ataupun kita buka aplikasi Alkitab di HP. Dan kita membacanya bersama-sama dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat yang ke-19 dan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema tetap teguh dalam pengharapan. Saya ulang, tetap teguh dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Maksudnya berharap untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, ya. Bersama dengan Tuhan Yesus di sorga pada masa yang akan datang. Nah, tentunya kerinduan kita sebagai orang-orang yang percaya, siapa yang gak mau hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga? Nah, keinginan kita mau hidup bersama itu menunjukkan sebuah pengharapan dalam diri kita sebagai orang yang percaya bahwa suatu saat kelak saya mau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Nah, sementara itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Pengharapan kita di dalam Kristuslah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Walaupun mungkin kita dalam kesengsaraan, walaupun mungkin kita di dalam sakit penyakit yang kita alami, tetapi pengharapan yang mau hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga itulah yang membuatkan kita tetap damai melewati badai kehidupan yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, pertanyaan penting bagi kita yang perlu kita jawab bersama-sama di pagi hari ini. Kira-kira apa yang menjadi jaminan bahwa pengharapan dalam Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya ingin memberikan kepada kita beberapa jaminan, ya, bahwa kita ataupun beberapa jaminan bagi kita bahwa pengharapan dalam Kristus itu memberi kekuatan serta memberikan penghiburan bagi kita selama hidup di muka bumi ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, apa saja jaminan-jaminan itu? Nah, dalam Alkitab kita menemukan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, jaminan yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah berjanji, Dia tidak ingkar pada janji-nya itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus yang telah berjanji, Dia tidak ingkar pada janji sucinya. Nah, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam, mari Bapak Ibu kita belajar tentang apa sih definisi pengharapan itu. Nah, pengharapan itu berasal dari kata dasar harap. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian harap itu adalah mohon. Yang kedua, minta. Harapannya ada permintaannya ataupun suatu keinginan gitu ya. Nah, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan pribadi kita sebagai anak Tuhan. Jadi, pengharapan adalah suatu sikap hidup yang teguh dan kuat, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan sebuah keinginan yang belum nyata dan kita berjuang sampai hal itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksudkan dengan definisi pengharapan. Nah, menurut perspektif Alkitab ataupun kekristenan kita, menyebutkan kepada kita tentang pengharapan itu adalah selalu berhubungan dengan janji Yesus Kristus, Bapak Ibu. Pengharapan selalu berhubungan dengan janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya, ya, kepada kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah berjanji pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Sehingga pengharapan kita itu dilandaskan pada janji suci Tuhan Yesus Kristus, sehingga
tidak mungkin dia ingkar akan janjinya kepada kita. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan contoh. Di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu pasal yang ke-12, panggilan Abraham. Pasal 12 kitab Kejadian, Abraham dipanggil oleh Allah. Nah, pada pasal yang ke-15 Bapak Ibu, kitab Kejadian, Allah menyatakan dirinya bahwa Allah akan memberkati Abraham dan sekaligus memberkati keturunan dari Abraham. Lalu itu dilengkapi pada pasal yang ke-18 Bapak Ibu. Pada pasal yang ke-18 Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham bahwa dari keturunannya lah maka semua bangsa-bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Dan itu tergenapi Bapak Ibu pada pasal 21 kitab Kejadian di mana Ishak lahir. Bayangkan, pasal 12 Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan kepadanya seorang anak laki-laki yang kita kenal dengan namanya Ishak Bapak Ibu. Dan itu tergenapi pada pasal 21 kitab Kejadian. Dengan kata lain bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Allah tepatinya dengan menghadirkan seorang putra bagi Abraham di masa tuanya, yaitu Ishak. Walaupun harus digumulinya selama 25 tahun. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Dengan kata lain bahwa apa yang sudah Allah janjikan kepada Abraham benar-benar tergenapi dengan lahirnya Ishak sebagai keturunan bagi Abraham. Dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ingkar karena janji sucinya kepada Abraham. Kita semua, kalau Allah berjanji kepada kita, maka Allah pasti akan menggenapi. Yang kedua, apa sih jaminannya bagi kita sehingga kita berpengharapan tetap teguh di dalam Tuhan? Yang kedua dikatakan bahwa Bapak Ibu kita dilahirkan kembali ke dalam hidup ini yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi, kita dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Nah, Rasul Petrus pernah menulis Bapak Ibu tentang hal itu. Di dalam suratnya demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Yang berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang telah melahirkan kita, mengubah hidup kita menjadi baru, yang telah memulihkan status kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mau Tuhan muliakan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, menurut Alkitab, kita adalah orang yang berdosa Bapak Ibu. Kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita buka tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma ini, dalam kitab Roma, di situ menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang hidup dalam dosa. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dengan jelas bahwa tidak ada satupun manusia yang ada di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Dan dikatakan bahwa orang yang berdosa itu pada akhirnya hukuman yang menimpa mereka adalah maut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah hakikat hidup kita sebagai manusia. Dikatakan kita adalah orang yang berdosa, dan sebagai orang yang berdosa kita hidup tanpa pengharapan. Seperti mana yang Rasul Paulus tuliskan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-12. Dia yang berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah, apa yang akan jadi? Semuanya itu dimungkinkan karena kita hidup dalam keberdosaan. Hidup tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang paling malang, terhilang dalam hidup tanpa tujuan. Itu Alkitab jelas. Kita paling malang dan hidup tanpa tujuan. Efesus pasal 2 ayat yang pertama katakan,
Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tidak punya pengharapan. Kita hidup tanpa Allah dalam dunia ini. Karena kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat. Walaupun demikian Bapak Ibu, Allah dalam kekayaan kelimpahan rahmat-Nya melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan dan memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Sebagai bukti kepada kita bahwa dengan Yesus bangkit dari kematian, melahirkan kita kembali. Sehingga kita bebas, kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan kita hidup dalam damai sejahtera itu. Inilah yang memberi jaminan kepada kita. Menjadi jaminan pasti bagi kita bahwa pengharapan dalam Kristus membuatkan kita kuat dan sebagai penghiburan bagi kita pada masa sekarang ini. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Jaminan pengharapan yang ketiga, apa sih yang kita dapat di dalam Alkitab? Yang ketiga, firman Tuhan katakan, jaminan yang ketiga yaitu kita akan menerima berkat abadi dalam sorga kekal. Nah ini Bapak Ibu, kita akan menerima berkat abadi di dalam sorga kekal. Siapa yang gak mau berkat abadi? Berkat yang tidak akan pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua menginginkan hal-hal seperti itu. Rasul Petrus menulis Bapak Ibu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Dia katakan demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu bagi kamu, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa sih berkat abadi itu? Mari kita lihat, simak firman Tuhan bersama-sama. Dari kitab 1 Petrus tadi. Pasal 1 ayat yang keempat. Bapak Ibu, berkat abadi yang dimaksudkan oleh bacaan kita. Yang pertama, berkat abadi itu adalah berkat yang tidak dapat binasa. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Berkat abadi itu adalah berkat yang tidak dapat binasa. Maksudnya sifat dan bentuknya tetap kekal dan tidak akan hilang. Nah semuanya ini akan diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam surga kekal. Kelak pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Itu pun kalau kita mempertahankan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Bagaimana dengan mereka yang hidup tidak mampu mempertahankan pengharapan hidup mereka sebagai orang percaya sampai akhir hidup mereka? Ada yang bunuh diri mungkin, ada yang tinggalkan Tuhan, jual Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Tentunya berkat abadi itu tidak akan mereka peroleh. Alkitab dengan jelas katakan, mereka yang mempertahankan pengharapan, iman di dalam Yesus Kristus sampai berjumpa dengan Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan berkat abadi itu. Mari Bapak Ibu bersama dengan saya, kita perjuangkan pengharapan kita di dalam Yesus, supaya akhirnya kita memperoleh berkat abadi itu. Yang kedua, berkat apa sih? Berkat abadi apa lagi yang kita dapat? Selain berkat yang tidak binasa, yang kedua yang tidak dapat cemar. Artinya sifat dan bentuknya itu murni, tulen, tanpa bercampur dengan hal-hal lain. Sempurna adanya dan tanpa cacat. Ini yang kedua. Berkat yang tidak dapat cemar. Yang ketiga dikatakan berkat abadi itu adalah berkat yang tidak dapat layu. Artinya selalu memberikan kesegaran bagi kita. Yang selalu memberikan kepada kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera Bapak Ibu. Inilah berkat abadi yang kita nanti akan peroleh jikalau kita mempertahankan tetap teguh dalam pengharapan kita mengiringi Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan badai yang sangat membuatkan kita merasa gelisah, merasa khawatir hidup di muka bumi ini. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mampu mempertahankan pengharapan, iman tetap di dalam Tuhan Yesus, maka berkat abadi ini akan menjadi bagi. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa hal-hal inilah yang membuat kita sebagai orang-orang percaya
tidak akan menyerah dan terus hidup dalam pengharapan. Tetap teguh dalam pengharapan, yaitu pengharapan dalam Kristus yang tentunya tidak akan mengecewakan kita. Kalau Abraham saja, Allah tidak ingkar janji. Kita semua juga sebagai jemaat Kristus yang percaya kepadanya, yang ada di GKI Asa ini. Tuhan juga tidak akan pernah ingkar janji. Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah ingkar pada janji sucinya. Kita dilahirkan kembali dalam hidup yang penuh pengharapan oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan yang ketiga, kita akan menerima berkat abadi di dalam surga kekal. Berkat abadi yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah bercampur baur dengan hal yang lain, dan tidak akan pernah binasa. Kekal abadi selama-lamanya. Akhirnya kami menyampaikan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur buat cinta kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kiranya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan tetap teguh dan tidak pernah goyah oleh karena kondisi dan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Apalagi dengan kondisi COVID-19 yang bisa membuatkan kami khawatir, bisa kewalahan dan lain sebagainya. Tetapi kami percaya sebagai pengikut Kristus yang setia, yang selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, akan menyertai kami, menjaga kami, melingkupi kami, menolong kami melewati badai ini. Dan kami percaya suatu saat kelak, pada saat Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini, maka kami akan Tuhan bawa dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam keabadian-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati seluruh jemaat yang telah mendengarnya. Biarlah firman-Mu sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap teguh berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, sebelum kami serahkan kepada MC untuk melanjutkan ibadah kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, oleh karena itu, mari kita mempersiapkan segala sesuatunya dan mari kita ikuti dari awal sampai selesai. Baik Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita awalinya dengan menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan saat ini, merendahkan diri kami di kaki salib-Mu, mengucap syukur kami boleh hidup sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang kepadamu, mau melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semua yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami buka sakramen perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan suci diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia makan pada perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebelum Ia meninggalkan mereka, mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. 40 hari kemudian. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar dari
sakramen perjamuan kudus kita di pagi hari ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib terjadi hanya satu kali. Dan sempurna untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, kita memperingati akan Dia, di mana roti yang sebentar akan kita makan, itu hanyalah melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan ketika menanggung dosa kita. Sedangkan cawan, anggur yang sebentar akan kita minum, itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Jadi apa yang kita buat dalam sakramen perjamuan kudus ini hanyalah sebuah lambang. Dalam hal kita memperingati pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib menanggung segala dosa-dosa kita, dan dengan darahnya yang kudus telah menyucikan kita dan menguduskan kita layak di hadapan Bapa. Bapak Ibu sedang jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan, walaupun perjamuan kudus hanyalah lambang dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sebagai orang yang percaya tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati. Karena dengan melakukannya, kita mengingat akan kasih-Nya, serta pendorong untuk menjadi saksi bagi Kristus sampai Dia datang. Oleh karena itu, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Pertama, kita mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita, seraya kita menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Apabila sepanjang hidup ini ada dosa yang belum kita akui, inilah kesempatannya untuk kita mengakuinya di depan Tuhan. Kita tidak mau di saat kita mengambil cawan, meminumnya, kita tidak mau itu mendatangkan malapetaka bagi kita. Kita mau tatkala kita menerimanya, sungguh menjadi berkat yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan raga kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita diam sejenak, dan mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau ada dosa dan salah yang kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari akuilah di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Pagi ini Bapa, kami mensyukuri pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tahu Tuhan, Engkau mati di kayu salib menggantikan kami. Kamilah yang seharusnya disalibkan oleh karena dosa dan salah, pelanggaran-pelanggaran yang telah kami buat, yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau rela mengambil alih tempat kami Tuhan. Engkau rela menyalibkan diri-Mu, menggantikan kami. Engkau dibinasakan, dihancurkan, diremukkan oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menggantikan kami. Terima kasih pula oleh karena darah-Mu yang suci, kudus, murni adanya itu, yang telah menebus kami, menguduskan kami dan melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami akui bahwa kami manusia yang berdosa ya Tuhan. Manusia yang tidak pernah hilap. Manusia yang sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Baik yang kami sadari maupun yang tidak. Pagi ini kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami. Kami tidak mau Bapa di saat kami menerima roti dan anggur ini mendatangkan malapetaka bagi kami Tuhan. Kami rindu di saat kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus Yesus. Kami diberikan sehat, diberikan kuat, semangat dan gairah untuk melakukan tugas kami, memberitakan Kristus bagi dunia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kelanjutan sakramen perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan oleh Badan Pengurus Jemaat pada kita kemarin. Dan pagi ini mari kita siapkannya bersama-sama. Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya kita sementara kita mempersiapkan roti dan anggur yang tentunya anggur dalam cup itu agak ribet sedikit. Saya berikan kesempatan untuk kita membukanya. Namun mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 48A, dari buku pujian Nyanyian Kemenangan Iman nomor 48A, dan kita nyanyikan satu ayat dan refnya. Pada MC kami persilakan untuk memimpin dengan lagu ini. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Gelap yang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu bersama dengan saya, kita pegang roti di tangan kita. Baik Bapak Ibu yang duduk, silakan
Mau duduk silakan duduk, ataupun kalau ada yang mau berdiri bersama-sama dengan saya, mari kita berdiri sambil kita pegang roti di tangan kanan kita. Oleh karena kondisi pandemi corona ini ya, tidak apa-apa kalau kita duduk. Nanti kalau kita di gereja nanti kita akan sama-sama berdiri. Bersama dengan saya kita pegang roti dan kita angkat dan dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan dan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Baik, bersama dengan saya kita pegang cawan. Dan kita angkat cawan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ambil bagian mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam rangka kami memperingati pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami untuk mampu memberitakan kematian Tuhan Yesus pada mereka yang belum mendengar akan berita keselamatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, mari kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 202. Aku telah tertebus. Kita nyanyikan satu ayat dan kita ulangi refnya 2 kali. Kepada MC kami persilakan untuk memimpin kita dengan lagu ini. Bernyanyi dengan kaum ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup serangkaian sakramen perjamuan kudus dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur di mana kami boleh mengikuti seluruh rangkaian dalam sakramen perjamuan kudus.
Biar kiranya apa yang telah kami buat bukanlah sebuah rutinitas yang kami lakukan tiap minggu, tiap bulan di awal minggu. Tetapi ini merupakan sebuah komitmen bagi kami Bapa. Selain kami memperingati kematian, pengorbanan Kristus sebagai satu-satunya jaminan kehidupan kekal bagi kami, kami juga diberikan Tuhan mandat untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kuatkan dan teguhkan panggilan kami Bapa untuk memberitakan Kristus bagi dunia, bagi mereka yang belum mengenal tentang berita keselamatan. Kami akhiri sakramen perjamuan kudus dengan penuh syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Cara sakramen perjamuan kudus sudah selesai. Kita akan lanjutkan. Saya kembalikan kepada MC untuk memimpin ibadah kita selanjutnya. Ya, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan sakramen kita, yakni perjamuan kudus, dan kita juga sudah sampai pada penghujung acara kita atau penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, saya sekali lagi mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Kupercaya. Sekali lagi dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Kupercaya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Puji Tuhan, pada hambanya saya persilahkan untuk bawa kita dalam doa penutup. Baik Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian dalam ibadah raya keluarga kita pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan keadaan baik. Kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, kiranya dapat menguatkan iman percaya kami mengiringi Tuhan, dan sakramen perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini, biarlah itu dapat menguatkan kami, memperingatkan kami, tugas kami sebagai umat ketebusan-Mu untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus, dan memberitakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Kami percaya Bapa, semua yang telah kami lakukan ini, biarlah sungguh itu sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Tentunya Bapa kami berdoa untuk satu pekan ke depan, dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan terus menjaga, memelihara kami, sebagaimana janji Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu kekal bagi kami
Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menjaga kami sepanjang satu pekan sebagaimana janji Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa yang di surga. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai kita mulai saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Balik ke MC. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pemuda yang boleh ambil bagian pandu kita dalam ibadah raya keluarga pada minggu ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan ibadah kita pada minggu yang akan datang. Nah, ibadah raya keluarga minggu depan tanggal 14 Juni nanti akan dilayani dari seksi pelayanan kategorial, sekolah minggu, dan remaja. Sekali lagi, minggu depan kita akan dilayani dari pengurus sekolah minggu dan remaja. Oke. Jadi petugas ibadahnya pengurus sekolah minggu dan remaja. Oleh karena itu kami berharap nanti Ibu Monita Selitonga, silakan handle nanti pengurus-pengurus ataupun guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan minggu yang akan datang. Untuk khotbah nanti Pak Gembala. Ini saja pengumuman yang perlu kami sampaikan. Oh ya, satu lagi, mengingat himbauan dari pemerintah untuk Kutai Barat belum bisa masuk di new normal. Jadi karena ada kasus-kasus positif COVID-19 yang masih ada, sehingga untuk ibadah di gereja bersama itu masih belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya kita tetap bersabar, ibadah di rumah sesuai dengan anjuran dari himbauan pemerintah untuk kita melaksanakan ibadah di rumah dan sekaligus tetap menjaga jarak, physical distancing di antara satu dengan yang lain, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Baik, kalau kita keluar dari rumah jangan lupa pakai masker ya. Oke. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang tadi pengumuman yang sudah disampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tidak lupa juga saya ingin mengingatkan pada kita semua, jemaat di GKI Ngenyanasa, untuk tidak lupa berikan like, komen, dan subscribe pada channel YouTube ini, supaya channel YouTube ini mungkin pada suatu saat bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat rohani bagi. Shalom.